Perlu kalian tahu, kejadian itu tadi tuh berlangsung cuma beberapa detik gitu aja. Tapi Bu Un udah ngerasa sedih banget, terus Bu Un nangis-nangis, dan sejak itu tiap mau buka warung, Pak Anton selalu ngasih sebuah bungkusan ke Anton dan juga ke karyawan yang lainnya. Dan juga Pak Gatot udah terikat janji sama genderuwonya untuk melakukan ritual setiap seminggu sekali. Halo semua, aku Sylvina dan sekarang kalian lagi nonton Kode Abstrak. Di sini kita bakal bahas sesuatu yang creepy, mulai dari misteri, horor, mitos, konspirasi, atau juga tragedi. So, di malam Jumat ini masih dengan tema yang sama, yang horor-horor lagi. Tapi kali ini ada sosok makhluk astral yang unik. Bukan unik sih ya serem. Makhluknya ini serem, tubuhnya besar, hitam, merah, dan juga suka cabul. Ya, apalagi kalau bukan genderuwo. Ya udah, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi, genderuwo ini lebih banyak dikenal di Pulau Jawa, dan orang-orang Jawa biasanya nyebutnya genderuwo. Buat yang belum tahu, jadi wujud genderuwo ini adalah sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang mirip sama manusia dan kera. Badannya besar, kekar, kulitnya hitam kemerahan, punya taring, dan juga di sekujur tubuhnya itu terdapat rambut lebat atau bulu. Genderuwo biasanya tinggal di bangunan tua, di tempat berair atau lembab, terus di pohon besar, bahkan juga di tempat yang sunyi, yang sepi dan juga gelap. Genderuwo dipercaya sama masyarakat tuh bisa berkomunikasi atau juga kontak langsung sama manusia. Mitos asal-usul genderuwo ini ada dua versi. Kalau menurut mitos Persia kuno, jadi masyarakat Persia kuno atau masyarakat Hindu-Buddha itu nyebut genderuwo itu Gandarwa. Dan sosok Gandarwa ini bentuknya siluman air dan juga suka makan hal-hal baik di masyarakat. Terus masyarakat itu percaya kalau Gandarwa ini tinggalnya aslinya itu di kayangan dan juga doyan sama perempuan. Kalau menurut mitos budaya Jawa, genderuwo ini asalnya dari arwah orang-orang yang meninggal secara nggak wajar atau matinya itu dalam keadaan yang nggak sempurna. Misalnya dari orang yang bunuh diri atau juga dibunuh secara nggak wajar. Dibunuh secara nggak wajar yang ngebuat arwahnya ini nggak nerima kematiannya atau masih penasaran. Kira-kira penasaran sama apa ya? Soalnya aku juga penasaran gitu. Selain dari asal-usul genderuwo yang tadi, jadi genderuwo itu punya kebiasaan yang iseng dan juga cabul. Soalnya punya kebiasaan menggoda perempuan, bahkan juga anak-anak. Kadang juga genderuwo ini juga bisa tiba-tiba di depan mata gitu aja, dia tiba-tiba nongol di depan manusia menampakkan diri. Kadang juga iseng sering ngelemparin batu atau kerikil-kerikil di rumah orang ketika malam-malam. Nah, kalau dari segi cabulnya, genderuwo ini suka banget menggoda perempuan atau bahkan janda yang ditinggal sama suaminya. Dan juga genderuwo ini bisa menyerupai suami orang terus ngajak berhubungan. Terus yang lebih parahnya, genderuwo ini bisa bikin wanita yang diajak hubungan itu tadi hamil dan sampai punya keturunan dari genderuwo itu. Tapi di kepercayaan orang-orang Jawa, gak semuanya genderuwo itu punya sifat jahat. Ada juga masyarakat yang percaya kalau genderuwo itu ada yang punya sifat baik. Genderuwo yang baik katanya mereka itu menampakkan diri dengan sosok yang berwibawa. Dan juga bisa ngingetin manusia buat nggak berbuat hal-hal yang buruk. Atau juga menjaga tempat gitu agar dijauhin dari orang-orang yang punya niat jahat
niat buruk ke tempat itu. Ada juga nih salah satu mitos ritual pemanggilan sosok genderuwo yang dipercaya sama masyarakat bisa buat manggil genderuwo, yaitu dengan membakar sate gagak. Nah, diyakini burung gagak itu binatang kesukaan si genderuwo. Jadi, dari kalian apakah ada yang mau manggil sosok genderuwo? Nah, kalau misalkan ada terus kalian berhasil lah itu ketemu sosok genderuwo, nanti bisalah cerita ya, oke? Nah, terlepas dari beberapa penjelasan tentang genderuwo, berikut ada beberapa kisah mistis genderuwo yang ada di Nusantara. Yang pertama, kisah Bu Uun. Kisahnya ini dialami sama Bu Uun dari Bogor. Jadi Bu Uun ini diteror sama genderuwo yang menyerupai suaminya persis banget, mulai dari kepala, mulai dari rambut sampai kaki, dan itu terjadi selama setahun. Jadi awalnya di tahun 1997 Bu Uun ditinggal suaminya kerja di sebuah hotel, dan Bu Uun ditinggal sendirian lah di kontrakan. Dan di dekat kontrakannya Bu Uun ini terdapat pohon beringin dan juga pohon durian yang besar, dan itu dianggap angker sama masyarakat di situ. Bahkan Bu Uun juga sering diganggu sama sosok penghuni pohon itu. Nah, awal mula Bu Uun ini diteror sama sosok genderuwo ini, Bu Uun ngerasa tuh antara mimpi atau nyata itu ya. Bu Uun diliatin dari jauh pas lagi di dapur, kayak ada yang ngeliatin gitu. Nah, terus pas tidur, Bu Uun ini juga mimpi didatengin sama sosok pria yang nyamar, yang mirip banget sama suaminya itu tadi. Mulai dari ya semuanya mirip lah pokoknya. Cuma bedanya matanya yang nyerupain itu tadi, matanya merah banget. Terus Bu Uun ini ceritalah ke suaminya kalau mimpi ada orang yang mirip sama suaminya cuma matanya merah. Ceritalah sama suaminya. Tapi suaminya ini malah cuma bilang, "Alah, itu cuma mimpi aja, cuma bunga tidur aja." Suaminya tuh kayak menyepelekan gitu. Tapi lama-kelamaan terornya ini makin menjadi-jadi. Yang awalnya liatin Bu Uun dari jauh, si sosok yang mirip sama suaminya ini makin lama tuh makin ngedeketin Bu Uun terus. Kayak mulai deket-deket terus peluk-peluk dari belakang. Nah, untungnya Bu Uun ini ngeh dan juga paham kalau itu bukan suaminya. Soalnya kelihatan beda banget, dari sorot matanya itu warnanya merah. Nah, habis itu didoronglah si sosok pria ini sama Bu Uun sambil ngomong, "Kamu bukan suamiku nggak bermata merah kayak kamu, pergi kamu sekarang." Marahlah habis itu si pria ini, terus tiba-tiba pergi gitu aja. Nah, lama-lama si sosok ini makin berani dan juga makin agresif buat ngedeketin Bu Uun. Gak cuma malam hari, bahkan di siang-siang bolong juga berani ngedeketin Bu Uun pas suaminya itu lagi kerja. Bu Uun awalnya tuh masih ngerasa bingung, kayak ini tuh ngimpi apa beneran sih gitu. Tapi lama-lama Bu Uun ini makin kebawa sama suasana. Soalnya pernah hampir ngerasa kalau itu beneran suaminya. Saking seringnya digangguin sama si sosok itu tadi, pernah suatu ketika Bu Uun itu hampir gak bisa bedain kalau itu suaminya atau bukan. Tiba-tiba tubuhnya Bu Uun ini ditindihin sama suaminya. Nah, pas Bu Uun ini lihat sorot matanya si suaminya itu, kalian tahu apa? Iya, matanya merah. Dan Bu Uun pasti tahu lah ya kalau dari sorot matanya udah merah kayak gitu pasti itu bukan suaminya. Terus Bu Uun ya kaget lah, langsung otomatis tuh baca-baca Quran, baca-baca doa, semuanya dibaca. Dan tiba-tiba sosok ini hilang gitu aja. Terus kejadian ini udah berlangsung kurang lebih 1 tahun. Tapi makin hari sosok ini tuh makin intens banget buat ngedeketin Bu Uun. Kayak tiba-tiba udah nongol aja di hadapan Bu Uun dan minta buat ngelakuin hubungan suami istri. Untungnya Bu Uun ini masih kuat imannya, jadi masih bisa ngehindar dari sosok itu tadi. Nah, ada nih momen Bu Uun pas lagi sama suaminya yang bener-bener suaminya ya, suaminya asli.
lagi di rumah berduaan, terus mereka itu bermesraan, ya kayak pasangan suami istri pada umumnya gitu. Tapi tiba-tiba suaminya ini ngegigit Bu Uun. Ya nggak tahu ya karena apa, mungkin karena gemes atau karena apa. Tapi karena Bu Uun ini kaget, terus Bu Uun ngerasa kesakitan, akhirnya Bu Uun malah ngambek, malah marah dan nyuruh suaminya keluar kamar. Terus Bu Uun nyuruh suaminya keluar kamar dan kamarnya itu dikunci. Ya biasalah cewek kalau ngambek tuh kayak gitu ya, biasanya suka menyendiri, habis itu kamarnya dikunci, habis itu gengsi gak mau keluar kamar ya, kayak Bu Uun gitu. Tapi belum lama habis Bu Uun ini ngunci kamarnya, kalian tahu apa? Si suaminya itu tiba-tiba udah ada lagi di dalam kamar. Otomatis Bu Uun ini ngerasa kayak gak masuk akal, kan itu tadi suaminya keluar kamar tuh, habis itu kamarnya dikunci. Kok bisa itu tiba-tiba suaminya udah ada di dalam lagi? Otomatis Bu Uun yang ngerasa kalau itu janggal, tahu kalau misalkan itu bukan suaminya yang asli. Nah, di dalam kamar itu sosok yang mirip sama suaminya Bu Uun terus maksa Bu Uun ngajakin buat berhubungan. Dan Bu Uun yang udah tahu kalau itu bukan suaminya, ya otomatis nggak mau lah diajak. Terus Bu Uun langsung memberontak dan juga teriak-teriak minta tolong. Tapi semakin Bu Uun ini memberontak, semakin si sosok ini tuh makin kuat tenaganya buat maksa Bu Uun. Akhirnya Bu Uun cuma bisa pasrah gitu aja nerima keadaan. Perlu kalian tahu, kejadian itu tadi tuh berlangsung cuma beberapa detik gitu aja. Tapi Bu Uun udah ngerasa sedih banget, terus Bu Uun nangis-nangis, sedangkan si genderuwonya ini malah ketawa-ketawa, seneng-seneng soalnya dia udah dapetin apa yang dia mau. Yah, emang parah sih genderuwonya. Nah, abis itu Bu Uun bersih-bersih lah di kamar mandi. Tapi pas ketemu suaminya ini malah cuma tanya, dia dateng? Dijawablah sama Bu Uun, iya. Habis itu diceritain juga sama Bu Uun gimana kejadiannya itu. Kalian tahu nggak sih apa? Suaminya ini malah bilang, enak dong. Ya siapa yang nggak kesel kalau dibilang kayak gitu? Padahal Bu Uun ini posisinya udah nangis kejer, udah teriak-teriak, dia minta tolong nggak ditolongin. Tapi suaminya ini malah bilang kayak gitu doang. Ya siapa yang nggak kesel? Bu Uunnya ini otomatis marah dong. Akhirnya Bu Uun ini trauma banget dan langsung bilang ke temennya, yang temennya ini punya profesi dukun beranak. Dan Bu Uun ini bilang kalau misalkan dia hamil, dia bakal ngegugurin janinnya. Tapi syukurnya Bu Uun ini gak hamil, dan habis itu langsung cari ustadz dan langsung minta ruqyah biar gak didatengin sama genderuwo lagi. Yang kedua ada kisah pesugihan genderuwo. Kali ini kisahnya dari seorang pekerja yang di lingkungannya terdapat sebuah warung soto yang terkenal pakai pesugihan genderuwo. Di cerita ini nama-nama yang aku sebutin bukanlah nama yang sebenarnya. Jadi ada seorang pekerja yang namanya Dodi. Dodi ini punya indera keenam. Dan Dodi ini punya teman namanya Anton. Anton kerja di sebuah warung soto milik Pak Gatot. Dodi yang punya indera keenam ini ngasih tahu ke Anton kalau misalkan warung soto tempat ia bekerja milik Pak Gatot itu ternyata pakai penglaris atau pakai pesugihan kotoran genderuwo. Sebenarnya banyak karyawan di warung soto Pak Gatot itu yang udah curiga soal itu. Soalnya sering ada anak kecil atau pengunjung yang bawa anak kecil di warung soto itu nangis tiap diajak ke situ. Si Anton ini bingung dong, kenapa kok tiap ada anak kecil yang datang ke warung soto kok pasti nangis teriak-teriak rewel gitu. Terus akhirnya Anton ini dikasih tahu lah sama Dodi soal pesugihan itu. Jadi di atas tempat penyajian sotonya ada sosok genderuwo yang duduk di atas dan ngawasin setiap ada pembeli yang masuk ke warung soto. Dan gak cuma itu, kalian tahu apa yang lebih parahnya? Genderuwonya itu naruh kotorannya di setiap mangkok yang mau disajiin ke pembeli. Bayangin aja loh, kotoran terus habis itu ditaruh di makanan terus dimakan, gimana gak menjijikkan?
Diceritakan Anton ini udah lama kerja di warung sotonya Pak Gatot. Dan dulu itu masih sepi pembeli. Selama 3 tahun, Anton ini tahu gimana lika-likunya, gimana sepi atau ramenya warung sotonya Pak Gatot. Dan Pak Gatot ini terus cari cara gimana sih biar caranya warung soto miliknya itu rame. Tiba-tiba dalam setahun warung soto milik Pak Gatot itu rame terus dan terkenal sama rasanya yang enak. Dan sejak itu tiap mau buka warung, Pak Anton selalu ngasih sebuah bungkusan ke Anton dan juga ke karyawan yang lainnya. Yang Anton dan juga karyawannya ini nggak tahu itu bungkus isinya apa ya. Pokoknya dikasih sama Pak Gatot. Kata Pak Gatot, ini untuk menjaga cita rasa sotonya agar selalu terjaga rasa enaknya. Kayak gitu Pak Gatot bilang ke Anton dan juga ke semua karyawannya. Terus yang ngebuat Anton ini merasa janggal, kan tiap hari warung sotonya buka jam 4 sore sampai jam 1 malam. Nah di tiap hari itu pasti sotonya habis nggak tersisa. Dan juga setiap seminggu sekali ya, malam Sabtu pasti warung soto milik Pak Gatot itu libur. Karena ngerasa janggal kayak gitu, si Anton ini tanya sama Dodi temennya tadi, emang ada ya orang yang ngelakuin sesuatu di malam tertentu? Apakah itu ada hubungannya sama ritual? Terus dijelasin lah akhirnya sama si Dodi kalau iya biasanya ada orang yang melakukan perjanjian sama jin atau iblis untuk ngebantu ngelarisin dagangan dengan ngasih ritual atau sesembahan. Nah buat ngeyakinin Anton soal perkara itu, akhirnya Anton ini tanya lagi sama orang tuanya si Dodi yang sama-sama punya indera keenam. Abis itu dijelasin lah semua sama orang tuanya Dodi kalau apa yang dibilang sama Dodi itu benar soal kejanggalan-kejanggalan di warung sotonya Pak Gatot. Nah disitulah Anton yakin kalau Pak Gatot itu benar-benar pakai penglaris kotoran genderuwo. Dan juga Pak Gatot udah terikat janji sama genderuwonya untuk melakukan ritual setiap seminggu sekali. Semenjak tahu hal itu, Anton memutuskan buat ngundurin diri, udah gak kerja lagi di warung sotonya Pak Gatot. Anton ngerasa bersalah karena dia udah ngebantu nyajiin soto ke semua pembelinya yang padahal itu udah kecampur sama kotoran genderuwo yang walaupun gak kasat mata tapi tetap menjijikkan ya kalau dibayangin. Oke semuanya, jadi gitu dulu aja cerita kita di malam hari ini. Makasih buat kalian yang udah stay terus, pantengin terus channel kita di setiap malam Jumat. Sampai jumpa di Kode Abstrak selanjutnya.